حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan waktu dan keberkahan saat-saat yang kita lalui bersama di majlis mulia ini. Waktu yang mana setiap mereka yang beriman dan wafat Allah Ta'ala wafatkan dalam iman akan mendapatkan manfaat dari keberkahan waktu ini di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Waktu yang ketika sudah lewat dan telah dilaluinya di dalam kehidupan fana ini, tak ada satupun penguasa di dunia ini yang dapat menariknya kembali. Beruntunglah yang diberkahi Allah Ta'ala waktu mereka dengan ibadah dan dengan sholawat dan dengan zikir, dengan i'tikaf, dengan talabul ilm, dengan semua amal saleh. Ya Rabbi ya Rahman, berkahi waktu kami sehingga kami selamat dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti telah disebutkan tadi bahwa kita akan menghadapi bulan mulia, bulan Rajabul Asad, salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala punya pesan khusus di dalam Al-Quran ketika datang bulan haram. Pesan khususnya, wala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan haram itu. Itu pesannya yang ada dalam Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadzlimu fihinna anfusakum. Di antara bulan yang 12 itu kata Allah Ta'ala minha arba'atun hurum. Di antara bulan 12 itu ada 4 bulan yang haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Kenapa dipesankan khusus? Bukankah di dalam bulan yang lain zalimi diri juga hal yang dilarang Allah? Berdusta di bulan lain bukankah dilarang Allah? Berghibah di bulan lain bukankah dilarang Allah? Menipu di bulan lain bukankah dilarang Allah? Iya, memang. Lalu kenapa dipesankan di dalam bulan-bulan ini secara khusus? Di bulan-bulan haram yang disebutkan Rasul dalam hadis, salasatun sardun wa wahidatun fard, satiga datang berturut-turut dan satu datang terpisah. Beliau sebutkan yang 3 datang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan yang akan datang ini, bulan Rajab. Kenapa ia pesankan? Allah pesankan secara khusus agar kita tidak menzalimi diri di bulan-bulan ini, karena kezaliman di bulan ini tidak seperti kezaliman di bulan lain. Sebab mulianya waktu-waktu di bulan Rajab, bulan-bulan haram yang lain, maka yang mengoyak kemuliaannya dan tidak peduli terhadap kehormatannya, pantas untuk diberikan oleh Allah siksaan dan azab yang pedih di alam akhirat, di alamul barzakh. Maka karena sayangnya Allah Ta'ala terhadap kita agar hamba-hambanya tidak terkena azab yang pedih di yaumil akhir, maka ia pesankan khusus di bulan-bulan haram ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan mulia itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apalagi perlu kita untuk diingatkan tentang kemuliaan bulan Rajab ini di saat-saat ini secara khusus. Karena sebab
banyak yang terseret di dalam jurang kelalaian sewaktu akan menjelang datangnya pilihan ini, karena ingin membela kubunya, membela kelompoknya, pro terhadap salah satu pasangan, merelakan dirinya untuk diazab Allah Ta'ala di yaumil akhir dengan berdusta sana dan berdusta sini, dengan berkhianat di sana dan berkhianat di sini, dengan menghibah di sana dan menghibah di sini. Ada satu kejadian di zaman Rasul bersama para sahabatnya, beliau duduk, Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang dilihat Rasul dalam mimpi. Rasul itu suka sekali bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kalian lihat tadi malam? Beliau itu senang mengorek-orek mimpi-mimpi para sahabat. Apa yang kalian lihat tadi malam? Dan tarbiyah ini turun-temurun diturunkan dari salihin ke salihin, dari salihat ke salihat, sampai kita dengar di antara cerita tarbiyah yang ditanamkan kuat di keluarga mereka-mereka yang ditarim Hadramaut, satu kisah di mana ketika seseorang anak dibangkitkan semangatnya oleh ibundanya untuk banyak berselawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia mencapai satu kemuliaan melihat Rasulullah dalam mimpinya. Setelah sebelumnya dibangkitkan semangatnya oleh ibundanya untuk banyak berselawat kepada Nabi. Jika dia gembira melihat Rasul dalam mimpinya, dikabarkan kepada ibundanya. Katanya, wahai ummah, wahai ibunda, tadi malam alhamdulillah saya telah melihat Rasul, berjumpa dengan Rasul. Apa kata ibundanya dengan mimpinya anak ini? Padahal ini suatu martabat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita mengharap-harap dapat melihat wajah sama Rasul, walau dalam mimpi anak kecil ini sudah melihatnya. Kata ibundanya, engkau baru mimpi dan bertemu Rasul aja sudah senang seperti itu. Lihat tetanggamu si bulan itu sudah bukan bermimpi lagi, tapi sudah melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Maka terbangkitkan lagi semangat si anak untuk banyak lagi berselawat dan berselawat dan berselawat sampai kepada puncak Allah Ta'ala izinkan untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad di alam terjaganya, di alam dia tidak dalam keadaan tidur. Maka mimpi ini sering kali Rasul bertanya kepada para sahabatnya, tadi malam kalian mimpi apa? Dari mana kita tahu itu? Dari hadis Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata beliau dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata beliau, aku ini seringkali Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, hal ara'a ahadun minkum min ru'ya? Apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi semalam? Kata Rasul. Lalu beliau pun kemudian mengisahkan mimpinya. Setelah dipertanya pada para sahabat, beliau kisahkan mimpi yang dilihatnya. Lalu pada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, lalu pada suatu saat beliau menceritakan mimpinya. Katanya, datang kepadaku di suatu malam dua orang, yang tentunya ini adalah malaikat. Keduanya datang kepadaku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kedua orang ini, kedua makhluk ini berkata kepadaku, intalik, ayo pergi, ayo jalan. Maka aku pun ikut pergi bersama kedua orang ini, kedua makhluk ini. Lalu kami mendatangi seseorang. Rasul menjumpai seseorang sedang berbaring tidur di bawah. Ini dalam mimpi Rasul, tidur di bawah. Lalu ada orang yang kedua, yang lainnya berdiri mengangkat sebuah batu yang sangat besar. Lalu kemudian batu itu dihantamkan ke kepala yang sedang tidur sampai pecah berantakan.
Kemudian batu itu menggelinding. Orang yang berdiri tadi setelah orang yang tidur kepalanya sudah hancur, dikejar batu yang menggelinding, kemudian diambil dan dibalik kembali ke tempat yang ke tempat orang tadi tidur. Kepala orang yang tadi sudah kembali seperti semula. Lalu diangkat lagi batunya dan dipecahkan kepala itu dengan batu tersebut sampai pecah dan batu itu menggelinding kembali. Kemudian diambil, dikejar batu itu dan diambil, dikembali ke tempat semula orang itu tidur. Kemudian orang itu sudah kembali kepalanya seperti semula dan begitu seterusnya. Ini yang dilihat oleh Rasul di malam itu. Lalu Rasul tanya, Subhanallah, mana ada apa dengan orang kedua ini? Kata dua makhluk itu, intalik, ayo jalan dulu. Maka Rasul pun jalan, ikut dengan kedua makhluk ini. Lalu berjumpa dengan orang lain yang sedang terlentang, tidur di atas bahunya, terlentang bahasa kita. Lalu ada orang yang kedua berdiri memegang kalub. Kalub itu besi yang melengkung yang dipakai biasa untuk menggantung daging. Kalau kita ke pasar daging, ya ada orang jual daging kambing, daging kerbau, dia gantung dagingnya itu di besi yang tajam, yang melengkung, apa namanya itu? Gancol. Itu kan rupanya. Besi tajam yang melengkung. Yang berdiri ini sedang, yang berdiri membawa itu besi. Yang satunya tidur terlentang di bawah. Lalu dimasukkan besi itu ke dalam mulut orang yang tidur, kemudian ditarik ke belakang sampai robek sampai kepalanya di belakang. Kemudian diletakkan di dalam lubang hidungnya, kemudian ditarik ke belakang sampai robek dari lubang hidung ke belakang kepalanya. Kemudian dimasukkan ke dalam matanya, kemudian ditarik sampai ke belakang sehingga hancur sampai ke belakang matanya. Habis hancur 3 lubang itu dari mulut, hidung dan mata. Dipindahkan besi itu ke sebelah sisi wajah yang satunya. Kalau tadi sebelah kanan maka di sebelah kiri. Maka dirobek sebelah kiri, sebelah mulut yang arah kirinya, begitu juga lubang hidung yang kirinya, begitu juga mata yang sebelah kirinya. Selesai yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah kembali seperti semula. Kemudian dirobek lagi dengan alat itu, dan begitu seterusnya. Itu yang dilihat Rasul. Pandangan yang kedua, dia tanya kepada malaikat tadi, kenapa mereka itu berdua? Kata malaikat, ayo jalan dulu. Maka beliau pun jalan dengan kedua makhluk tadi. Di satu tempat beliau melihat sebuah bejana besar yang disebut dengan tanur. Tanur itu bejana besar yang dibuat untuk membuat roti. Orang-orang Arab di Hadramaut sampai sekarang pakai kalau bikin roti, dia ada namanya tanur, kemudian roti ditempel di sekeliling bagian dalamnya. Jadi dalam itu ada banyak api dan bara sehingga rotinya kering dan matang. Ini tanur besar. Kemudian Rasul melongok ke dalamnya. Tiba-tiba di dalam tanur itu ada banyak laki-laki dan perempuan yang semuanya tanpa berpakaian, tanpa busana. Lalu mereka dibakar oleh api yang datang dari arah bawah mereka. Di dalam tanur, di dalam bejana besar, mereka dibakar dari bawah dan mereka dalam keadaan tidak berbusana. Rasul tanya, mana pula siapa mereka itu? Kata makhluk ini, entoy, ikut aja dulu, jalan. Maka aku pun jalan bersama kedua makhluk tadi. Kemudian didapatkan oleh Rasul sebuah sungai. Kalau kita sungai terbuat di dalamnya ada air yang mengalir, tapi sungai ini ternyata di dalamnya mengalir bukan air, darah yang mengalir. Sungai penuh dengan darah mengalir. Dan di dalam sungai itu ada seseorang yang berenang
memang ketepian, tapi di tepi sungai itu ada orang yang sudah menunggunya, di hadapannya banyak batu. Kalau yang berenang itu sudah sampai di tepian, di dekatnya, maka batunya diambil dan dimasukkan ke dalam mulut orang itu. Bahasa Inggrisnya dijejelin. Itu Inggris Betawi itu. Lalu Rasul tanya, itu kenapa itu? Kata malaikat, jalan dulu ayo. Entolit, ayo pergi. Maka Rasul pun pergi mengikuti dua makhluk ini. Nah, kemudian dilihat ada seseorang di satu tempat, wajahnya dan parasnya begitu jelek, menakutkan, tidak enak dipandang. Aku tidak pernah, kata Rasulullah, melihat orang yang sejelek itu dan seseram itu. Di sekeliling tubuhnya ada api yang keluar dari tubuhnya. Lalu Rasul tanya, ini orang kenapa dan siapa dia? Kata makhluk ini bilang, ayo pergi, ikut dulu, jalan. Lalu beliau jalan. Di suatu tempat beliau dapatkan ada sebuah taman dengan berbagai macam warna. Di muka taman itu ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. Kata Rasul, saking tingginya itu aku tidak bisa melihat kepalanya, tinggi betul. Dan di sekelilingnya ada banyak anak-anak kecil. Lalu aku tanya, ini siapa dan mereka itu siapa anak-anak itu? Kata makhluk ini, udah jalan dulu. Berapa pemandangan Rasul banyak beliau lihat di malam itu. Belum dijawab oleh kedua malaikat ini. Katanya jalan dulu, ayo jalan. Maka beliau pun ikut jalan. Lalu beliau datangi dan beliau dapatkan di hadapannya ada sebuah taman yang begitu besar. Dan tidak ada aku pernah lihat taman yang lebih indah daripada itu. Kata malaikat ini, dua makhluk ini mengatakan, ente masuk ke sana, masuk dalam taman yang indah itu. Maka Rasul pun masuk. Maka dilihat ada sebuah kota yang begitu besar. Kota ini infrastrukturnya beda. Kalau kita infrastruktur kotanya dari semen, dari apa? Dari beton, dari aspal. Tapi infrastruktur ini, Madinah ini kota, ada jalannya itu yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Kalau kita ada itu diambilin orang. Yang satu jalannya terbuat dari emas, yang satu jalannya terbuat dari perak. Begitu sepanjang jalan di kota itu. Indah betul, kata Nabi. Lalu ketika kami minta dibukakan pintunya, maka dibukakan pintu untuk Rasulullah. Ketika Rasul masuk ke dalam kota ini, disambut Rasul oleh banyak orang laki-laki. Yang anehnya, paras mereka setengah begitu ganteng dan yang setengahnya lagi begitu jelek dalam satu wajah. Sebelah wajahnya ganteng betul dan sebelah wajahnya jelek betul, menakutkan betul. Lalu malaikat itu, dua makhluk itu berkata kepada orang-orang ini, hai kalian semua, kalian berenanglah di sungai. Ada sungai di situ, tiba-tiba yang airnya begitu sangat putih seperti susu. Maka mereka pun berenang. Ketika mereka nyebur di situ, lalu mereka sudah lama bangun, naik ke atas, maka bagian tubuh yang jelek dan menakutkan itu sudah hilang dan semua parasnya sudah menjadi bagus, sudah menjadi tampan semuanya. Maka selesailah Rasul melihat pemandangan-pemandangan tersebut di dalam mimpinya. Kemudian pada akhirnya dijelaskan oleh malaikat. Kita tidak akan jelaskan semuanya. Kita ambil hal yang penting di dalam pemandangan ini. Yang pertama yang dilihat, ketika dilihat ada orang di depannya sedang tiduran, dan yang di atasnya dan di dekatnya ada seseorang membawa batu yang besar dan menghancurkan kepala orang ini. Kita tahu sebagaimana Rasul pernah lihat di dalam Isra Mi'raj
bahwa ini adalah azab dan siksaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, mereka dia akan dapatkan azabnya ini di hari kiamat, di alam barzakh. Kemudian yang kedua yang beliau lihat, ketika ada orang tadi yang mempunyai, yang megang kalung, megang besi, dan di hadapannya seorang yang terlentang, terdiri dalam keadaan di tanah terlentang, dirobek mulutnya, dirobek hidungnya, dirobek tangan kakinya, matanya. Kata malaikat ini mengatakan kepada Rasulullah, itu orang yang minal bait, yang pergi dari rumahnya, fayakdzibu kadzbatan tablughul afaq, lalu dia membuat kedustaan dan dustanya itu mencapai pada seluruh penjuru dunia. Di zaman Rasul mana ada bisa orang dusta, dustanya sampai ke penjuru dunia. Dari pemandangan ini menjelaskan bahwa akan terjadi hal yang seperti ini di akhir zaman, di mana teknologi memungkinkan itu, dan zamannya sudah hadir di hadapan kita. Ketika kita ingat tentang kisah ini dan cerita ini, dan mimpi Rasul dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Setiap Facebook, setiap Twitter, setiap Instagram, setiap apapun yang berlaku di alam sekarang dan yang masa dekat, masa datang. Mungkin Facebook sekarang berlaku, bisa jadi 10 tahun kemudian akan laku lagi. Allah Maha Kuasa mengganti yang satu dan menghancurkan yang lain. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Yang satu dikasih kuasa, yang satu enggak dikasih kuasa, lalu kemudian yang dikasih kuasa Allah telah ambil kekuasaannya. Yang ini tenar, kemudian beberapa tahun kemudian hancur, enggak pernah disebut orang. Yang satu sama sekali enggak pernah disebut, tiba-tiba mendadak mencuat ke permukaan, orang semuanya kenal dengan orang ini, mengangkat yang satu dan menjatuhkan yang lain. Di dalam kisah ini, ketika kita ingat, akan dapat sedikit kita dapat menahan diri, menahan jari, menahan tangan, agar jangan sampai menyebarkan berita-berita, khususnya sekarang. Apa sih faedahnya kita membela satu kelompok, kubu ini dan kubu itu, lalu kita hancurkan diri kita di alam akhirat dengan disiapkan siksaan oleh Allah Ta'ala, dihancurkan kita punya mulut, dihancurkan kita punya hidung, dihancurkan kita punya mata. Padahal yang dibela habis-habisan, ketika dia dapat apa yang diinginkan, dia ingat kita dengan tauhid. Ini kedustaan terjadi di akhir zaman. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Sungguh orang yang memilih kedustaan, mengada-adakan kedustaan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam ayatnya ini bersaksi dan memberikan kepastian kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang berdusta, maka iman tidak ada dalam dirinya. Rasul ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, hal yasriku salih wa mu'min? Apakah seseorang mencuri dia dalam keadaan beriman? Ya. Hal yazni wa mu'min? Apakah seseorang berzina sedangkan dia mu'min, beriman? Ya, kata Rasulullah. Hal yashrabu syarib wa mu'min? Seorang minum khamar apakah dia masih beriman? Ya. Lalu dia tanya, hal yakdzib? Apakah dia berdosa, dia beriman? Kata Allah, tidak akan seseorang ketika berdusta dia beriman. Maka orang yang berdusta kemudian di saat dustanya dia telah diangkat imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin balikan, balik imannya. Kalau Allah tak ingin balikan, maka dia tidak akan beriman setelahnya sampai wafatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan oleh ulama, bahkan dalam hadis disebutkan, kalau ada seseorang berbohong, berdusta, maka malaikat yang mendampinginya itu akan menjauh, akan lari menjauh dari malaikat rahmat. Malaikat yang ada dalam diri, yang di sekelilingnya akan menjauh dari. Kenapa? Karena mencium bau busuknya ketika dia berdusta.
Manusia nggak ada yang menciumnya, malaikat menciumnya. Kalau setiap kita mencium seorang ketika berbau busuk seperti dia buang angin berbau busuk, biasanya setiap orang yang berdosa kita akan hindari, kita akan jauhi. Ente kalau ada temen ente buang angin baunya gak enak, begitu temenin terus. Ente jauhin dari itu, ente pak kurang ajar di sini bau buang angin, gak ada menghormati orang lain, kan kita akan jauh, kita paling tidak sebentar, nanti udah bau hilang kita deketin lagi. Ini malaikat mencium bau busuk orang yang berdosa, orang yang berbohong. Maka setiap orang yang beriman pastilah mempunyai akal yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita membela orang yang bahkan gak kenal dengan kita, yang manfaatnya bahkan gak ada buat kita, dengan pembelaan yang membuat kita disiksa di alam akhir, dengan membuat hoax di sana sini, dusta di sana sini, fitnah di sana sini, lalu kita sebarkan di Facebook, sebarkan di Twitter, sebarkan di YouTube, sebarkan di Instagram, sebarkan di semacam-macam medsos yang Allah Ta'ala ciptakan di zaman ini. Ya Rabbana ya Rahim, selamatkan kami dan kaum muslimin dari para bahaya dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan kita seperti yang disebutkan dalam qasidah tadi. Apa yang kita dengar dalam qasidah? Lillahi qaumun bi dzikril Mustafa taribu. Lillahi qaumun bi dzikril Mustafa taribu. Allah memiliki sekelompok kaum, ketika Rasulullah disebutkan mereka semboyongan, mereka gak bisa menahan diri. Sahabat-sahabat Imam Malik, kalau duduk dengan Imam Malik, kemudian Imam Malik mendengar cerita tentang Rasul atau mendengar Rasulullah namanya disebutkan, maka beliau akan menangis sampai orang-orang yang di sekelilingnya merasa kasihan dengan Imam Malik karena tangisannya yang begitu memilukan. Kapan itu? Ketika beliau mendengar nama Rasulullah disebut. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya, aku dapatkan sekelompok kaum, aku jumpai sekelompok kaum yang ketika Rasulullah disebutkan maka dia akan pingsan. Aku ini baru menangis, kalian jangan heran. Imam Malik baru menangis ketika disebutkan Rasul namanya, setiap kali beliau menangis. Aku jumpai sekelompok kaum, kalau Rasul disebutkan dia akan pingsan. Siapa itu? Imam Baqir, Imam Muhammad al-Baqir. Kalau disebutkan namanya Rasulullah maka dia akan pingsan. Kalau kita sudah sampai ke makom ini, maka gak ada yang melek di sini sekarang. Orang yang lewat, orang lagi bikin majlis atau lagi bertidur semuanya. Karena kita sebut pingsan semuanya. Sebab kali kita sebutkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, yang satu jatuh, yang satu jatuh, yang satu jatuh. Di dalam biografi Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan seorang imam besar, alim besar, sufi besar. Siapa yang tidak pernah mendengar nama beliau dan dia orang beriman, orang muslim. Orang kafir pun mungkin sebagian pernah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam majlis tausiah beliau seperti ini, di mana yang hadir ribuan, maka setiap kali beliau bertausiah tidak kurang dari 7 orang yang meninggal. Setiap kali bertausiah 7 orang meninggal. Di zaman kita ada mubalik yang setiap kali tausiah lebih dari 7 orang terbahak-bahak, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ketika tausiah setiap majelisnya tidak kurang dari 7 orang yang wafat. Kenapa? Takut Allah Ta'ala. Karena ingat dengan azab Allah, ingat dengan nikmat. Yang ingat diingatkan nikmat, rindu dengan surga, sehingga mereka kemudian menjumpai Allah Ta'ala dan masuk dalam surga. Yang diingatkan dengan azab, maka ia takut dan nyerah dari neraka, lalu ia kemudian wafat berjumpa dari Allah Ta'ala, diselamatkan dari azab neraka. Dan di zaman sahabat,
Para sahabat ketika iman mereka lebih tangguh, lebih kuat dari generasi-generasi setelahnya. Kalau Rasul menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya tentang sorga, maka sahabat Rasulullah melihat seakan sorga di hadapannya, dan kalau mereka ingin mengambil buah-buahnya mereka akan dapatkan. Seakan-akan ada sorga di hadapan mereka, sehingga mereka tidak sadarkan diri ketika Rasul menyebutkan tentang sorga dan keindahannya, mereka semakin mendekat kepada Rasulullah tanpa sadar, karena di hadapannya sorga Allah Ta'ala gambarkan. Lalu ketika Rasul menyebut tentang neraka dan azabnya, maka mereka tanpa sadar mundur menjauh dari Rasulullah, seakan-akan neraka di hadapan mereka. Tapi mereka tidak pingsan. Kenapa? Karena hati mereka dikuatkan Allah. Begitulah kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dengan orang-orang yang seperti ini. Kita tidak bisa seperti mereka, atau Allah Ta'ala belum takdirkan kita menjadi seperti mereka. Tapi ya Rabbi ya Rahman, dengan majlis-majlis seperti ini dekatkan kami dengan para pecinta Sayyidina Muhammad, dengan para pembela Sayyidina Muhammad, dengan para pejuang syariat Sayyidina Muhammad, dengan para salihin yang Engkau angkat derajat mereka. Ya Rabbi, kumpulkan kami dan satukan kami dengan mereka dunia wal akhirah. Jadikan jalur kehidupan kami adalah jalur kehidupan mereka, sehingga kami menjumpaimu seperti mereka menjumpaimu di akhir umur mereka. Ya Rabbi, jadikan kami wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majlis kita di malam ini dengan zikir kepada Allah. Semoga zikir kita didengar Allah, diterima Allah, mendatangkan redha dari Allah Jalla Jalaluh, dan mendatangkan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Maka ketika setiap hati berzikir dan Allah Ta'ala kuatkan kakinya di dalam berzikir, menampak kuat di dalam zikir, akan ia dapatkan janji Allah benar dalam Al-Quran. Bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang, hilang segala keluh kesah, hilang segala kebingungan, hilang segala problem dan masalah yang menyusahkan, karena zikir telah menenangkan hatinya, karena berdampingan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan ketenangan. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai Rahman, setiap saat Engkau memanggil, di sepertiga malam Engkau memanggil hamba-hambamu, Engkau siapkan untuk yang Kau panggil.
sehingga mereka terpanggil. Kami terpanggil dengan seruan-Mu ya Rabb, dengan undangan-Mu ya Rabb. Terpanggil sehingga kami hadir, terpanggil sehingga kami berzikir, terpanggil sehingga kami menyebut nama-nama asma-asma-Mu yang indah, terpanggil sehingga kami mengingat-Mu di saat ini ya Rabb. Terpanggil sehingga kami berharap dari-Mu harapan-harapan besar yang Kau janjikan. Terpanggil seperti terpanggilnya para salihin di saat mereka bermunajat menyebut nama-Mu, mendapatkan kelezatan dan keindahan berzikir bersama-Mu ya Rabb. Kau berikan mereka manisnya menyebut nama-Mu, berikan kami seperti yang Kau berikan pada mereka, sehingga tak ada yang lebih indah melainkan nama-Mu ketika disebutkan. Tak ada yang lebih manis melainkan nama-Mu ketika didengar ya Rabb. Berikan kami itu sebelum kami wafat, berikan kami itu sebelum kami menghadap kepada hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Nabi-Mu, Rasul kami yang menjadi idola kami berkata dan perkataannya dan sabdanya sampai ke telinga kami ketika ia bersabda, ala inna bi ayyami dahrikum nafahat. Ketahuilah bahwasanya di hari-hari kalian banyak pemberian Allah, dan di saat ini Engkau memberikan pemberian-pemberian-Mu kepada setiap yang Kau inginkan. Hamba-hamba-Mu yang telah bersiap untuk mendapatkan anugerah-Mu yang berlimpah, yang Kau siapkan untuk menjadi mulia di mata-Mu ya Rabb. Kau telah tuliskan mereka di zaman kami para salihin dan salihat. Nama-nama mereka telah Kau pilih, maka jadikan kami dari sekian yang terpilih. Nama-nama yang terpilih di tempat ini hadir. Pilih mereka menjadi manusia-manusia hamba-hamba-Mu yang terpilih, terpilih menjadi salihin, terpilih menjadi salihat, terpilih menjadi mugarrabin, terpilih menjadi mugarrabat. Makhluk-makhluk yang Kau dekatkan dengan anugerah-Mu dan rahmat-Mu, yang Kau bukakan untuk mereka selalu pintu maaf-Mu, yang Kau sediakan untuk mereka hidangan-hidangan indah-Mu di dunia sebelum mereka wafat kembali kepadamu, dan di alam barzah ketika mereka menunggu hari kiamat untuk berdiri di hadapan-Mu ya Rabbi ya Rahman. Jadikan kami segolongan dengan mereka ya Rabb. Seperti Kau muliakan mereka, maka muliakan kami. Muliakan kedua orang tua kami, muliakan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan-tangan telah beribadah, jangan mereka turunkan melainkan Kau telah berikan kabul ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati-hati telah menghadap kepadamu dan siap menerima pemberian anugerah indah-Mu dan mulia dari-Mu ya Rabbi. Berikan sebelum mereka bangkit ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudara dan kawan-kawan kami yang sakit di malam ini terwujud tak dapat hadir majlis, atau Kau muliakan mereka dengan anugerah seperti Kau berikan kepada kami ya Rabb. Sembuhkan mereka dan berikan kesembuhan mereka dengan lebih dari segalanya.
Cepat dan mempercepat kesembuhan mereka yang datang darimu ya Rahman. Allahumma ajil shifahum ya Rabb. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Muliakan mereka dengan anugerahmu seperti engkau berikan mereka ujian darimu ya Rabbi ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim 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 la ilaha illallah 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 al-halimul azim لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش العظيم